Baiklah, kita masuk pada bagian 306, air limbah, effluent, dan limbah. Pengungkapan 306 strip 1, timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah. Organisasi pelapor sebaiknya melaporkan informasi berikut. Bagi organisasi yang memiliki dampak yang signifikan terkait limbah, baik aktual maupun potensial, berikan penjelasan tentang 1. Masukan, aktivitas, dan keluaran yang menimbulkan atau yang dapat menimbulkan dampak tersebut. Yang kedua, apakah dampak tersebut terkait limbah yang timbul di dalam aktivitas organisasi atau limbah yang timbul pada bagian hulu atau hilir rantai nilainya. Pengungkapan 306 strip 2. Pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah. Organisasi pelapor sebaiknya melaporkan informasi berikut. A. Tindakan yang diambil termasuk upaya pendekatan sirkular untuk mencegah timbulnya limbah dan aktivitas organisasi itu sendiri, serta pada bagian hulu dan hilir rantai nilainya, dan untuk mengelola dampak yang signifikan dari timbulan limbah. B. Jika limbah yang timbul dari aktivitas organisasi dikelola oleh pihak ketiga, maka jelaskan proses yang dipakai untuk menentukan apakah pihak ketiga melakukan pengelolaan limbah mengikuti kewajiban kontraktual atau peraturan. C. Proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan memantau data terkait limbah. Pengungkapan 306-3 timbulan limbah. Organisasi pelapor sebaiknya melaporkan informasi berikut. A. Berat total limbah yang ditimbulkan dalam metrik ton dan perincian jumlah tersebut menurut komposisi limbah. B. Informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami data dan cara penghimpunan data. Insiden tumpahan kesungguhan Pertamina Gas dan dalam mengelola perlindungan lingkungan membuahkan hasil dengan tidak adanya insiden tumpahan limbah selama tahun 2018. Pertamina Gas juga mampu mencegah terjadinya peristiwa kebakaran, baik dalam skala peristiwa kecil maupun peristiwa besar. Pengungkapan 306-4, limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir. Organisasi pelapor sebaiknya melaporkan informasi berikut. A. Berat total limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir dalam metrik ton dan perincian jumlah tersebut berdasarkan komposisi limbah. B. Berat total limbah berbahaya atau B3 yang dialihkan dari pembuangan akhir dalam metrik ton dan perincian jumlah tersebut berdasarkan pengerjaan pemulihan berikut ini. Persiapan untuk digunakan kembali, daur ulang, dan pengerjaan pemulihan lainnya. C. Berat total limbah tidak berbahaya yang dialihkan dari pembuangan akhir dalam metrik ton dan perincian jumlah tersebut menurut pengerjaan pemulihan berikut ini. Persiapan untuk digunakan kembali, daur ulang, pengerjaan pemulihan lainnya. D. Untuk setiap pengerjaan pemulihan yang tertera dalam pengungkapan 306-4 B dan 306-4 C, sajikan rincian berat total dalam metrik ton dari limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya yang dialihkan dari pembuangan akhir. Yang pertama ada di tempat, yang kedua dan di luar. E. Informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami data dan cara penghimpunan data. Pengelolaan dan pengolahan limbah yang dihasilkan Pertamina Gas dari kegiatan operasional terdiri dari beberapa jenis. Sebagian limbah mengandung barang berbahaya dan beracun atau B3 maupun limbah bukan B3. Limbah B3 yang dihasilkan dikelola dengan cara disimpan di dalam tempat pengampungan sampah atau TPS yang berizin. Secara umum, pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan cara meliputi daur ulang atau recycle, pemakaian kembali atau reuse, dan pengurangan atau reduce. Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pengolahan limbah melibatkan pihak ketiga yang sudah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian Perhubungan. Pengungkapan 306-5, limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir. Organisasi pelapor sebaiknya melaporkan informasi berikut. A. Berat total limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir dalam metrik ton dan perincian jumlah tersebut menurut komposisi limbah. Berat total limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikirimkan ke pembuangan akhir dalam metrik ton dan perincian total ini menurut cara pembuangan berikut ini. Yang pertama ada insinerasi atau dengan cara perolehan energi, yang kedua insinerasi tanpa perolehan energi, yang ketiga penimbunan TPA, dan yang keempat cara pembuangan lainnya. C. Berat total limbah non bahan berbahaya dan beracun yang dikirim ke pembuangan akhir dalam metrik ton dan perincian jumlah tersebut menurut cara pembuangan berikut ini. Yang pertama ada insinerasi dengan perolehan energi, yang kedua insinerasi tanpa perolehan energi, yang ketiga penimbunan TPA, dan empat cara pembuangan lainnya. Untuk setiap cara pembuangan yang tertera dalam pengungkapan 306-5 strip B dan 306-5 strip C, perincian berat total dalam metrik ton dari limbah berbahaya dan limbah non bahaya dan beracun yang dikirimkan ke pembuangan akhir. Yang pertama dari tempat, yang kedua dan di luar.
Informasi kontekstual yang diperlukan untuk memahami data dan cara penghimpunan data. Ya, kita lanjut pada GRI 307 tentang kepatuhan lingkungan. Pengungkapan 307/1 ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan hidup. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. A. Denda yang signifikan dan sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan atau peraturan tentang lingkungan hidup dalam hal yang pertama ada nilai moneter total dari benda yang signifikan, yang kedua jumlah total sanksi non-moneter, yang ketiga kasus yang diajukan ke mekanisme penyelesaian sengketa. B. Jika organisasi tidak mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan apapun terhadap undang-undang dan atau peraturan tentang lingkungan hidup, pernyataan nikah tentang fakta ini sudah cukup. Kepatuhan pada hukum. PT Pertamina Gas senantiasa menaati ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan pada hukum menjadikan perusahaan selama tahun 2018 tidak pernah mendapatkan sanksi denda finansial maupun sanksi hukum lain yang terkait dugaan pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup 307/1. Lanjut pada GRI 308 tentang penilaian lingkungan pemasok. Pengungkapan 308/1 seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Presentasi pemasok baru yang diseleksi dengan menggunakan kriteria lingkungan. Pengungkapan 308/2. Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil. Organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. A. Jumlah pemasok yang dinilai untuk dampak lingkungan. B. Jumlah pemasok yang diidentifikasi memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial yang signifikan. C. Dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan yang diidentifikasi dalam rantai pasokan. D. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan dan yang menyepakati dilakukannya perbaikan sebagai hasil penilaian. E. Persentase pemasok yang diidentifikasi sebagai memiliki dampak lingkungan negatif aktual dan potensial signifikan dan hubungan kerja dengan mereka diakhiri sebagai hasil dari penilaian serta penyebabnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.